Dia akan datang memberikan kesaksian kepada kita. Silakan. Tuhan memberkati engkau. Saya sangat bersyukur untuk anugerah Tuhan yang mengizinkan saya dilahirkan di keluarga Kristen yang mengasihi Tuhan. Saya mempunyai mama yang takut akan Tuhan. Mama saya adalah seorang yang sudah menyelesaikan sekolah kedokteran, tetapi setelah itu melanjutkan ke sekolah teologi di Malang. Waktu itu juga mama saya dibimbing di bawah pimpinan pengajaran dari pendeta Stephen Tong. Tetapi mama saya hanya 1 tahun belajar, setelah itu dia tidak lanjut. Dan dia pernah berjanji kepada Tuhan bahwa anaknya dia mau serahkan ke Tuhan, supaya Tuhan pakai menjadi hamba Tuhan. Ternyata anak itu adalah saya. Tetapi saya bukan orang yang baik, bukan orang yang suci, dan bukan orang yang layak. Ketika saya masih kecil, saya taat sama mama. Saya dengar kata-kata mama untuk datang ke gereja. Dia bawa saya pergi ke sekolah minggu dan mendengarkan ajaran-ajaran dari guru-guru sekolah minggu. Tetapi ketika saya masuk usia remaja, saya mulai jauh dari mama dan juga jauh dari Tuhan. Saya mulai mengabaikan ajakan pergi ke gereja. Saya lebih suka main dengan teman-teman, saya lebih suka tinggal di rumah, dan saya tidak mau ikut mama pergi ke gereja. Ketika itu saya menjadi makin jauh dari Tuhan, karena saya mengabaikan panggilan untuk datang beribadah. Pelan-pelan saya mulai tidak lagi peduli tentang firman yang diajarkan, dan saya tidak lagi peduli tentang kehidupan bergereja. Banyak teman-teman saya yang bukan orang Kristen, dan saya merasa lebih cocok bergaul dengan mereka, sehingga saya hidupnya makin jauh dari Tuhan. Ini membuat mama saya mulai khawatir, karena dia tahu ketika saya mengabaikan Tuhan, pada waktu itu saya mungkin akan terbuang dari anugerah Tuhan. Maka dia rajin mendoakan saya tanpa saya sadar. Dia doa dengan sangat khawatir, memohon supaya Tuhan tarik saya kembali dan mau datang ke Tuhan dan mau mendengar firman, juga pergi ke gereja. Waktu saya SMA, Tuhan memberikan anugerah kepada saya. Dia mulai memberikan kepada saya hati yang bertanya tentang hal-hal yang berkait dengan agama. Apakah benar agama Kristen sejati? Apakah benar juru selamat itu Tuhan Yesus? Apa Alkitab benar-benar firman Tuhan? Ini pertanyaan mulai mengganggu saya, sehingga pada waktu SMA saya mulai cari jawaban. Saya ingin tahu, saya mulai penasaran tentang hal-hal rohani. Banyak yang tanya kepada saya, kenapa kamu jadi Kristen? Kenapa tidak jadi agama lain? Kenapa tidak peluk ajaran lain? Kenapa kamu yakin agama Kristen benar? Saya tidak yakin, saya menjadi khawatir. Saya mulai penasaran dan saya mulai takut. Bagaimana kalau agama yang saya anut ternyata bukan agama yang sejati? Maka saya mulai tanya ke mama, bagaimana kita bisa tahu kalau Alkitab itu benar? Bagaimana kita bisa tahu kalau Tuhan Yesus benar-benar juru selamat? Ini membuat mama saya senang, karena saya mulai ada ketertarikan kepada hal-hal agama. Maka dia berikan saya buku-buku, termasuk ada kumpulan ringkasan khotbah dari pendeta Stephen Tong. Dan waktu itu saya membaca ringkasan itu yang mengatakan bahwa di dalam agama Kristen ada Tuhan Yesus yang datang ke dalam dunia mencari orang yang berdosa. Sedangkan agama-agama memerintahkan manusia untuk datang ke Tuhan dan mencari Tuhan. Tapi tidak ada manusia sanggup mencari Tuhan. Tidak ada manusia mau mencari Tuhan. Nah, ini membuat saya menjadi tenang. Ternyata iman Kristen itu iman yang sejati, dan tidak ada agama mengajarkan juru selamat seperti yang diajarkan oleh agama Kristen. Tetapi meskipun saya tahu bahwa agama Kristen itu benar, semua tarikan Tuhan ke dalam hati saya pelan-pelan hilang lagi. Tidak bertahan lama, hanya berapa bulan saya senang hal-hal yang berkait dengan agama. Setelah itu saya kembali lagi ke dalam pergaulan yang lama. Saya kembali menjauhi Tuhan. Saya kembali tinggalkan Tuhan. Hingga akhirnya saya masuk kuliah, dan saya diterima berteman oleh orang-orang yang sangat berdosa. Banyak dari teman-teman saya yang senang berteman dengan saya adalah orang-orang yang suka cari pelacur, yang suka berjudi, yang suka hisap ganja, yang suka jual obat bius.
Ini membuat saya sangat-sangat senang karena punya teman-teman baru, dan saya mulai tidak peduli tentang dosa. Apakah berdosa bergaul dengan orang-orang seperti ini? Saya mulai anggap tidak berdosa karena saya menyenangi pergaulan dengan mereka. Saya merasa cocok. Inilah teman-teman saya. Inilah orang yang membuat hidup saya ada arti. Sehingga saya abaikan segala hal yang berkait dengan gereja, dan pelan-pelan saya mulai menyetujui cara hidup yang cuma cari kesenangan. Saya mulai terlibat di dalam dosa-dosa yang mereka juga lakukan, sehingga saya makin jauh dari Tuhan. Dan ini membuat mama saya sangat khawatir. Dia tanya, bagaimana kehidupanmu, kamu ke gereja atau tidak? Dan saya bilang, saya tidak sempat pergi ke gereja, saya terlalu sibuk, saya tidak peduli gereja, saya tidak peduli kekristenan. Mama saya terus dorong, kamu harus pergi ke gereja. Dan tiap hari Senin dia akan telepon dan tanya, apakah kamu sudah ke gereja? Karena terus ditanya, saya bohong. Saya mengatakan, iya saya sudah ke gereja, supaya mama tidak terus desak dan tanya saya. Tapi mama tanya lebih lanjut, kamu ke gereja di mana? Dengar khotbah apa? Apa yang dibahas di dalam kebaktian itu? Dan saya tidak bisa jawab karena saya bohong. Maka saya mengatakan, oke, saya berbohong. Saya tidak merasa perlu pergi ke gereja. Saya tidak merasa ada hal yang penting di gereja. Di gereja membosankan. Saya lebih senang bersenang-senang dengan teman-teman saya. Ini menghancurkan hati mama saya. Dia mempunyai harapan tinggi kepada saya, tapi saya buang itu dengan hidup yang sembarangan. Hidup sembarangan yang membuat Tuhan marah. Hidup bergelimang dosa yang membuat saya tidak menjadi orang yang mempunyai kesenangan sejati. Saya dipenuhi dengan kesenangan palsu. Saya dipenuhi dengan hal-hal yang palsu, sehingga makin lama hidup saya makin terasa kosong. Saya bukan makin sukacita, saya bukan makin damai, saya makin gelisah, makin tidak tenang, makin merasa kosong di dalam. Lalu satu hari Tuhan beranugerah dengan memberikan saya satu terapi yang mengagetkan saya, yaitu ada perkelahian, lalu satu teman saya dipukul, dikeroyok sampai akhirnya dia mati di rumah sakit. Ketika mendengar ini saya sangat takut. Ternyata saya bisa mati muda seperti teman saya mati muda. Bagaimana kalau saya mati besok? Bagaimana kalau saya mati saat ini? Bagaimana kalau ada orang pukul saya lalu saya mati? Saya tahu saya tidak siap. Saya tidak tahu akan kemana kalau saya mati. Saya tidak lagi peduli dengan agama, dan sekarang saya takut. Kalau saya mati lalu Tuhan buang saya, apa jadinya saya? Maka saya mulai sadar, saya mesti tinggalkan teman-teman saya. Saya tidak mau berada dalam keadaan yang menakutkan seperti ini, bisa mati karena ada kekerasan dan perkelahian. Maka saya menjauhi mereka, tapi saya tidak cari Tuhan. Saya malah dekat dengan seorang perempuan yang beragama lain, lalu saya menjadikan dia pacar saya. Saya merasa inilah yang akan memberikan ketenangan. Saya punya seorang pacar yang sayang kepada saya dan yang peduli kepada saya. Tapi kami berdua hanyalah orang yang tersesat di dalam dosa, yang kosong hatinya. Mama saya mendengar bahwa saya berpacaran dengan orang yang bukan Kristen, yang tidak percaya Tuhan. Waktu itu dia tanya, kenapa kamu cari perempuan seperti ini? Saya cuma jawab dengan pendek, karena saya mau, karena saya rasa cocok. Mama saya tidak tahu harus bicara apa. Setiap nasihat masuk ke dalam telinga lalu diabaikan. Setiap teguran dia saya abaikan, saya tidak pedulikan. Sehingga dia sangat sakit hatinya dan sangat sedih. Dia terus berdoa kepada Tuhan, tapi sepertinya saya makin lama makin senang dengan kehidupan yang penuh dosa yang saya jalankan. Maka saya terus hidup mencari kesenangan, terus hidup tanpa mempedulikan lagi Tuhan, tanpa peduli apakah yang saya lakukan ini berdosa atau tidak. Sehingga satu saat saya pulang malam ke rumah, mama saya sudah tunggu di rumah. Dan ketika saya masuk, saya lihat mama saya sudah berdiri di pintu di dalam rumah menyambut saya. Saya tahu saya akan dinasehati dengan nasihat yang panjang. Tapi pada malam itu mama tidak berikan nasihat apa-apa. Dia cuma menangis lalu mengatakan, saya tidak tahu apakah Tuhan masih izinkan kamu bertobat atau tidak. Kalau Tuhan sudah tutup pintu dan buang kamu, tidak ada yang bisa tolong kamu. Kalau Tuhan sudah marah dan buang kamu, mama tidak bisa lakukan apa-apa lagi. Mama berdoa untuk kamu, tapi mama tidak tahu apakah Tuhan masih mau mengampuni kamu atau tidak. Tapi kalau Tuhan masih mau memberikan kepada kamu kesempatan kamu bertobat, segera bertobat sekarang. Jangan keraskan hati. Lalu dengan tangis dia masuk ke kamar, meninggalkan saya. Baru kali itu saya melihat dia menangis dengan air mata sedemikian deras. Baru kali itu saya disadarkan
bahwa Tuhan marah kepada saya. Dan saya mulai takut, apa jadinya kalau Tuhan tinggalkan saya? Apa jadinya kalau Tuhan buang saya? Hati saya menjadi sangat gelisah. Saya masuk kamar dan saya berlutut, dan tanpa sadar saya mulai menangis. Saya tidak bisa tahan air mata saya karena saya ketakutan. Saya mulai berdoa mengatakan, Tuhan, maukah Engkau mengampuni saya? Masihkah ada kesempatan Tuhan mengampuni? Tapi justru hati saya disadarkan, saya orang sangat berdosa. Apa yang sudah saya lakukan dibongkar pada waktu itu. Kamu minta pengampunan? Lihat apa yang sudah kamu lakukan. Lihat sudah berapa sering kamu abaikan Tuhan. Berapa sering kamu anggap sepele peringatan dari Tuhan. Sekarang kamu meminta ampun. Apakah kamu berhak menerima pengampunan? Ini bikin saya sangat ketakutan. Tuhan, saya tidak mau dihukum. Saya tidak mau dibuang. Saya tidak mau dimurkai. Saya tidak mau dibuang ke neraka. Maka saya doa terus minta ampun. Saya tidak layak, tapi saya harus minta pengampunan dari Tuhan. Saya tidak berhak menerima, tapi saya tidak tahu ada cara apa lagi yang bikin hati saya bisa tenang. Maka saya doa mengatakan, Tuhan, ampunilah saya. Jika Engkau tidak mau ampuni saya tidak berani hidup. Saya tidak berani menghadap murka-Mu. Saya tidak berani hidup dengan ancaman Tuhan akan murkai saya. Maka saya minta Tuhan, biar saya mati saja jika Dia tidak ampuni saya. Tapi jika Dia mau ampuni saya, hari esok saya akan sungguh-sungguh hidup bagi Tuhan. Saya tidak mau main-main lagi. Saya tidak mau lagi membuat Tuhan marah kepada saya. Lalu saya terus berdoa hingga akhirnya saya tertidur. Dan esok pagi saya bangun. Saya sangat disadarkan bahwa Tuhan masih memberikan kesempatan karena Dia mencintai saya. Pagi itu saya berdoa dan bertanya, Tuhan, maukah Engkau mengampuni saya? Saya diingatkan kembali akan semua pesan yang pernah saya dengar di sekolah minggu tentang cinta kasih Tuhan, tentang begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya tahu pada pagi itu saya dicintai oleh Tuhan meskipun saya tidak layak. Kenapa Tuhan mau mencintai orang yang sangat jelek, sangat cemar, sangat tidak ada arti seperti saya? Saya ini cuma sampah yang tidak berguna bagi siapapun. Kalau saya dibuang, tidak ada orang akan rugi. Kalau saya dimatikan dan dibinasakan, tidak ada orang akan kehilangan apa-apa, karena saya hanya sampah. Tetapi kenapa Tuhan mau mencintai saya? Kenapa Yesus rela mati demi saya? Kenapa ada penebusan bagi orang berdosa seperti saya? Pagi itu saya mulai mengerti cinta kasih Tuhan. Maka saya berdoa dan mengatakan, Tuhan, dengan cinta kasih sedemikian besar saya mau bertobat. Saya tidak dipaksa bertobat karena ancaman, tapi saya ditarik bertobat karena cinta kasih Tuhan. Segera saya keluar dari kamar, temui mama dan mengatakan, mulai besok saya akan ikut mama ke gereja. Hari ini hari Sabtu, besok hari Minggu. Besok saya akan ke gereja dan saya janji saya tidak akan kembali ke dalam kehidupan saya yang lama. Saya akan perbaiki kuliah saya akan tinggalkan pergaulan yang rusak, saya akan datang ke gereja, saya akan dengar firman, saya akan taat kepada Tuhan. Mama saya mengatakan, benar, berapa lama kamu akan bertobat? Berapa bulan, lalu nanti balik lagi ke dosa yang lama? Bagaimana mama tahu kalau pertobatanmu sungguh? Saya cuma bisa bilang, doakan saya, karena saya pun tidak yakin. Saya tidak tahu. Saya cuma tahu saya hari ini mau berkomitmen ikut Tuhan. Saya tidak mau main-main lagi. Saya sudah ditarik oleh cinta kasih Tuhan, dan saya tidak mau membangkitkan murka Dia. Maka saya mau belajar taat. Saya mulai ke gereja, saya dengar firman. Saya mulai punya teman-teman sesama orang Kristen. Saya sadar mempunyai teman yang cinta Tuhan jauh lebih memberikan damai daripada teman yang sebelumnya. Maka saya mulai bertumbuh di dalam kekudusan. Saya mulai dilatih oleh Tuhan untuk hidup benar dan hidup di dalam Tuhan. Ini bukan hal yang mudah. Saya jatuh bangun, tapi saya berjuang untuk setia kepada Tuhan. Hari demi hari, bulan demi bulan. Akhirnya lewat 1 tahun dan saya mulai melayani dalam mengajar sekolah minggu. Dengan gentar saya minta, Tuhan, layakkan saya mengucapkan firman. Saya hanya orang berdosa yang ditebus oleh Tuhan. Tolong saya boleh menyampaikan firman kepada anak-anak yang Tuhan cintai. Dan ternyata Tuhan mau pakai saya. Mama saya mengingatkan, kamu sekarang sudah dipakai Tuhan, jangan tidak belajar. Dengarkan khotbah yang paling baik,
Lalu saya tanya, khotbah paling baik khotbahnya siapa? Mama saya mengatakan, kamu harus dengar khotbah Pendeta Stephen Tong. Sepanjang mama menjadi orang Kristen, apa yang Tuhan berikan lewat Pendeta Stephen Tong begitu limpah. Kamu jangan tidak dengar orang ini. Maka saya ikut kebaktian KKR yang diadakan Pendeta Stephen Tong, baik itu di Istora dan di tahun 2003 di Stadion Utama yang besar sekali. Waktu itu khotbah tentang Yesus Kristus Juru Selamat dunia dikhotbahkan oleh Pendeta Stephen Tong, dan saya sangat terharu. Saya sudah tahu Yesus Juru Selamat, tapi baru kali ini saya diberikan pengertian bahwa tidak mungkin ada jalan lain dengan pengertian yang sangat-sangat teratur. Saya merasa Tuhan memberkati saya dengan pengertian yang limpah. Saya juga mau menyerahkan hidup dan mati saya ke dalam tangan Tuhan untuk mengkhotbahkan Kristus. Tapi apa boleh? Saya orang berdosa yang baru berapa tahun yang lalu, orang yang hidup di dalam cemar. Bolehkah saya jadi hamba Tuhan? Maka saya tidak berani maju karena saya tidak merasa layak. Tapi sampai di rumah saya tanya mama, hati saya begitu kosong karena saya tidak maju menyerahkan diri jadi hamba Tuhan. Bolehkah saya menyerahkan diri jadi hamba Tuhan? Saya ingin berkhotbah memuliakan Tuhan. Mama saya mengatakan, mama sudah doakan kamu menjadi hamba Tuhan dari waktu kamu dilahirkan. Saya sangat kaget. Jadi mama sudah doakan saya menjadi hamba Tuhan. Berarti waktu saya jatuh dalam dosa, hati mama sangat hancur. Dan begitu saya kembali ke Tuhan, pasti ada sukacita besar yang Tuhan berikan ke dalam hatinya. Maka saya mengatakan, baik, saya mau maju menjadi hamba Tuhan. Jika ada kesempatan, saya mau belajar baik-baik dan saya mau dipakai oleh Tuhan. Di tahun 2004 saya ikut seminar yang dipimpin Pendeta Stephen Tong mengenai pentingnya gerakan Reform Injili. Pulang dari seminar itu saya memutuskan harus masuk sekolah teologi, harus jadi hamba Tuhan.